فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita masuk ke halaman yang ke-59, bab yang baru. Perhatikan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rubba muballighin aw'a min sami'in. Kata beliau, bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, betapa banyak atau bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih paham daripada orang yang mendengarnya langsung. Maksudnya, kadangkala ada orang yang mendengarkan riwayat langsung dari gurunya, kemudian ketika dia menyampaikan, orang yang disampaikan ini dia lebih paham daripada yang menyampaikan. Bisa dipahami? Mungkin karena dia cerdas, punya wawasan yang luas, punya pemahaman yang luas, sehingga terkadang seorang guru menyampaikan suatu hadis, bisa jadi muridnya lebih paham daripada gurunya. Bisa dipahami maksudnya? Bisa dipahami ya? Itu tidak menutup kemungkinan. Misalkan ada seorang perawi, dia mengambil dengar langsung dari gurunya hadis. Suatu ketika perawi ini menyampaikan hadis kepada yang lainnya, ternyata yang disampaikan ini, yang mendapatkan hadis tadi itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Paham ya? Rubba muballighin aw'a min sami'in. Jadi tidak selamanya yang dengarkan langsung itu lebih paham, enggak selamanya. Bisa jadi orang yang disampaikan hadis dia lebih paham daripada yang mendengarkan langsung dari gurunya tadi. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad. Disebutkan di sana dalam Siyar A'lamun Nubala dan juga yang lainnya, walaupun ada khilaf sebagian penisbahan kepada kakek-kakeknya, yang masyhur Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mugharbal Ibn Mura'bal, Ibn Mutarbal, Ibn Arandal, Ibn Sarandal, Ibn Gharandal, Ibn Maslik, Ibn Mustawrid, Ibn Mustawrid Al-Asadi. Itu kalau ngafal juga sulit juga, panjang kan? Nah, jadi ana ulang sekali lagi. Sampai-sampai al-Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah dinukilkan ketika menyebutkan nasabnya Musaddad, sampai-sampai beliau mengatakan hadhi ruqyatu aqrab katanya. Ini ruqyah kalajengking katanya. Paham ya? Ana ulangi. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mugharbal ibn Mura'bal ibn Mutarbal ibn Arandal ibn Sarandal ibn Gharandal ibn Masik ibn al-Mustawrid al-Asadi. Paham ya? Nah, semuanya seperti itu. Ana melihat di beberapa terjemah disebutkan panjang seperti itu. Hanya saja sebagian ada yang
ada khilaf mengenai sepanjang apakah benar seperti itu. Tapi kalau Musaddad ibn Musarhad na'am. Al-Asadi Ibnu Mustawrid na'am. Tapi sepanjang itu tadi yang diperselisihkan. Sampai-sampai Yahya ibn Ma'in rahimahullah, wa kana Yahya ibn Ma'in idza dzakara nasaba Musaddad qala hadhihi ruqyatu aqrab. Dahulu Yahya ibn Ma'in ketika menyebutkan nasabnya Musaddad, beliau mengatakan ini adalah ruqyah kalajengking katanya. Iya kan? Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mugharbal ibn Mura'bal ibn Mutarbal ibn Arandal ibn Sarandal ibn Ghurandal ibn Masik ibn Mustawrid ibn Al-Asadi. Paham ya? Naam. Cuma ma'rufnya biasanya sebutkan nama qala haddatsana Musaddad gitu. Paham ya? Nanti Anda melihat sendiri di dalam terjemahnya baik dalam Syiar Al-Munbala atau yang semisal itu. Kemudian barakallahu fi qala haddatsana Bishr ibn Sari, siqatun imam hujjah. Bishr ibn Sari As-Sari, siqatun imamun hujjah. Qala haddatsana Ibnu Aun. Ibnu Aun Abdullah ibn Aun. Abdullah ibn Aun, imamun qudwatun alimul Basrah. Imamun qudwatun alimul Basrah. Siqah. An Ibn Sirin. Ibn Sirin ma'ruf Muhammad Ibn Sirin, tabi'iyun jalil siqah. An Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi, berarti Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith. Abi Bakrah namanya Nufai' ibn al-Harith, sahabiyun jalil radhiyallahu anhu. Dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada ala ba'irih wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi qala ayyu min hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi qala alaysa yawman nahr qulna bala qala fa ayyu shahrin hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi faqala alaysa bi dzil hijjah qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballigh asy-syahidul ghaib fa inna asy-syahida 'asa an yuballigha man huwa aw'alahu minhu. Syahidnya di akhir nanti. Kita artikan dari hadisnya Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasannya Nabi SAW waktu itu duduk di atas ontanya, kemudian ada salah seorang yang menahan dengan tali kekangnya seraya berkata, "Ayu yaumin hada?" Hari apa ini? Hari apakah ini? Fasakatna, kemudian beliau ketika bertanya, fasakatna hatta dhananna, kemudian kami pun diam hingga kami mengira bahwasannya beliau akan mengubah namanya dengan apa? Dengan nama yang lain. Qala alaysa yauman nahr? Bukankah ini adalah yauman nahr? Itulah adha maksudnya. Qulna, kami pun para sahabat mengatakan bala, tentunya Rasulullah. Qala, kemudian beliau bertanya lagi, fa ayyu syahrin hadza? Kemudian bulan apakah ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Kemudian kita pun terdiam sampai kita mengira bahwasannya beliau akan menamakan, maksudnya Nabi Muhammad SAW akan menamakan dengan nama yang selainnya. Faqala alaysa bidzil hijjah? Bukankah ini bulan Dzul Hijjah? Qulna bala, kami pun mengatakan tentunya Rasulullah. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan kalian haram di antara kalian seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Liyuballigh syahidul ghaib, hendaknya orang yang hadir mengkabarkan kepada orang yang tidak hadir. Syahid yang hadir, ghaib yang tidak hadir.
Paham ya? Maksudnya yang menyaksikan di hari tersebut suruh mengkabarkan orang-orang yang tidak hadir. Fa inna syahida, dikarenakan sesungguhnya yang hadir, bisa jadi dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dirinya. Paham ya? Nah, maksudnya yang hadir yang menyaksikan langsung dapat hadis, itu kadang-kala dia menyampaikan kepada orang yang orang ini lebih paham. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin aja. Bisa jadi dia mengambil hadis misalkan misalkan ada seorang pergi umrah ketemu Syekh Shalih Fauzan. Ketemu Syekh Shalih Fauzan, dengar langsung nasihat Syekh Shalih Fauzan. Tapi dia mungkin beberapa poin nggak paham. Akhirnya dia menyampaikan kepada seorang orang lain yang orang ini lebih berpengalaman, lebih paham tentang ucapan tadi, lebih paham bahasa Arab dan terjemahannya, sehingga masalah dalam pembahasan ini. Jadi orang si A pergi umrah ketemu Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan memberikan nasihat kepada si A ini. Si A ini mungkin masih minim lah bahasa Arabnya, ya kan? Dia dengarkan, kemudian ada poin yang dia barakallahu fiik dengarkan tadi. Nah, ketika pulang ke Indonesia, dia nyampaikan. Yang disampaikan diantaranya ya mungkin para asatidah dengar juga yang disampaikan oleh orang tadi. Nah bisa jadi asatidah ini lebih paham daripada orang yang menyampaikan yang dengar langsung tadi. Jadi pahami contohnya ya. Memungkinkan seperti itu kan? Nah, jadi tidak selamanya orang yang dengarkan langsung hadis dari gurunya, kemudian ketika menyampaikan dia pasti lebih paham, belum tentu. Paham ya? Karena pemahaman orang itu berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Nah, bisa jadi dia adalah orang yang mungkin baru dengar sekali sehingga dia nyampaikan, ternyata orang-orang yang hadir ini yang mendengar hadis yang disampaikan tadi sudah berkali-kali didengarkan. Sudah pengalaman, paham maknanya, paham syarahnya, sehingga dia lebih paham. Bisa dipahami ya? Nah, menunjukkan bahwasanya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kadang-kala seperti itu keadaannya. Setiap orang yang berilmu itu di atasnya masih ada yang lebih berilmu lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit, sehingga enggak pantaslah kita menyombongkan ilmu yang kita miliki. Tapi hendaknya barakallahu fiik, rendah diri dan bersyukur terhadap ilmu yang telah Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Bukan menyombongkan seakan-akan enggak ada orang yang lebih berilmu dari dia, jangan. Paham ya? Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, ini masih sedikit dibandingkan ilmu-ilmu yang ada. Oleh karena itu ketika ditanya waktu itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku, yang tahu hanya Allah taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang mungkin kita merasa banyak ilmunya, itu ternyata masih sedikit gitu loh. Masih sedikit dibandingkan ilmu-ilmu yang lebih dari itu. Bisa dipahami? Nah, sehingga untuk menyombongkan ilmu yang kita miliki jangan. Tapi disyukuri, diamalkan, dakwahkan, sabar dalam mendakwakan ilmu tersebut. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah, syarahnya itu. Hadzal haditsu al-jalil alladhi huwa min dimni khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahr fi hajjatul wada' lahu sya'nun 'azim. Hadis yang mulia ini termasuk di dalamnya adalah kandungan khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada perang Nahr. Pada pada hari Nahr. Hari Nahr itu masa Idul Adha. Fi hajjatul wada', yaitu pada haji wada'. Memiliki sya'nun 'azim, faedah yang sangat agung. Paham ya? Keadaan yang sangat mulia, yang waktu itu Rasulullah berkhutbah, kandungannya pun juga sangat mulia. Khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummata fi yaumi Arafah. Waktu itu Rasulullah SAW khutbah di hadapan umat pada hari Arafah. Wa bayyana lahum ma yajibu alaihim lillahi azza wa jal min huquqin wa wajibatin. Kemudian beliau menjelaskan kepada mereka, para sahabat, perkara-perkara yang Allah Ta'ala, perkara-perkara yang wajib atas mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Wa ma yajibu alaihim ba'duhum li ba'd, dan juga apa yang diwajibkan atas mereka sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Wa ma yuharrim alaihim an ya'maluhu wa yaqa'u fihi, dan juga menjelaskan apa yang diharamkan, atau wa ma yuharram alaihim, dan apa yang diharamkan atas mereka
untuk mereka mengerjakannya dan terjatuh di dalamnya. Jelaskan semua apa yang haram, apa yang tidak diperbolehkan. Fabayyana lahum fi hajjatul wada' hadhihi, maka beliau menjelaskan pada kejadian haji wada' ini, wa fi yaumi Arafah, dan pada hari Arafah waktu itu, wa yaumun nahr, dan juga 6 hari nahr juga, ma yahtajuna ila fahmihi bayanan syafiyan, perkara-perkara yang mereka memerlukan untuk memahaminya dengan penjelasan yang syafiyan, yang mencukupi. Paham ya? Penjelasan yang sempurna. Naam, hafizahu ashabuhu kama fi hadis Jabir at-Tawil, yang mana para sahabatnya menghafalnya sebagaimana yang ada dalam hadis Jabir yang panjang, fi sifati hajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada menjelaskan apa, ketika menjelaskan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallati min dimniha, dan termasuk kandungan di dalam sifat tersebut atau dalam hadis tersebut, hadil kalimat al-mubarakat, yaitu beberapa kata yang diberkahi. Di antaranya sudah kita lewati tadi ya, bahwasanya harta-harta kalian, kemudian darah-darah kalian, kehormatan kalian haram sebagaimana diharamkan 6 hari ini, bulan ini, negeri ini, di negeri ini. Itu semuanya barakallahu fiik. Tentunya apa? Karena Nabi SAW sangat cinta dan sayang terhadap umatnya, agar tidak terjadi yang namanya pertumpahan darah, agar tidak terjadi yang namanya perampokan, agar tidak terjadi yang namanya merusak kehormatan, atau yang semisalnya. Kita lihat, walaqad awrada al-mu'allifu rahimahullah hadzal haditsa li gharadin an yubayyin lil ummah annahu yajibu ala man 'alima 'ilman an yuballighahu ghairah. Artinya, dan sungguh al-mu'allif di sini menyendirikan dengan hadis ini dengan suatu tujuan untuk apa? Menjelaskan kepada umat bahwasannya wajib atas orang yang berilmu, lihat, wajib atas orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, dengan suatu ilmu menyampaikan kepada yang lainnya. Ingat-ingat. Jadi walaupun ilmunya belum banyak pun, walaupun ilmunya masih minim, dia paham ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia dapatkan, suatu ketika dia menyampaikan. Paham ya? Tidak harus banyak dulu ilmunya. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Cuman pastikan ketika dia menyampaikan, sesuai dengan penjelasan yang apa? Yang dijelaskan para ulama, dan penjelasan yang benar. Paham ya? Dan tidak melebihi kadarnya. Kalau misalkan ada iskal, ada permasalahan yang dia tidak paham, masih kebingungan dalam masalah agama, tanyakan kepada ahlul ilm, kepada para ulama, kepada para masyayikh ahli sunnah wal jamaah dan semisalnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qad yata'ayyana at-tabligh idza lam yujad muballigh illa syakhsun aw aktsar min syakhsin. Penting ini. Dan sungguh diwajibkan untuk menyampaikan apabila tidak dijumpai orang yang menyampaikan kecuali hanya 1 orang atau bahkan lebih dari 1 orang. Yata'ayyan 'alaihim iblaghul ummah, wajib atas mereka menyampaikan kepada umat ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi jangan sampai ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari kemudian hanya ditimbun, disimpan, jangan. Ilmu yang kita dapatkan kemudian kita paham dalilnya, kita amalkan walaupun belum banyak. Setelah itu nanti kita dakwahkan. Kemudian ketika berdakwah apa? Sabar di dalam berdakwah tersebut. Karena ketika orang berdakwah pasti akan mendapatkan hambatan, halangan, rintangan, gangguan, cobaan, ujian. Faham ya? Jadi jangan sampai berharap ketika mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah itu pasti mulus, selalu tidak. Ya kadang mulus, kadang dimudahkan, kadang ada ujian, harus sabar. Antum lihat Imam Ahmad bin Hanbal, sampai beliau digelari dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, itu ujiannya bukan ringan loh, berat ujiannya. Ketika beliau memperjuangkan salah satu prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bagaimana waktu itu? Beliau dicambuk, dipenjara, pingsan, bangkit lagi, cambuk lagi. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya perjuangannya itu luar biasa. Beliau tidak tumbang. Barakallahu fiik, beliau tidak tumbang, dan beliau barakallahu fiikum tidak apa?
tidak menyerah begitu saja. Padahal para imam waktu itu di zaman beliau Ahlussunnah juga, hanya saja mereka-mereka ini tidak mampu menahan cambukan, tidak mampu menahan hukuman tadi, mereka menggunakan apa? Kemarin tauriyah. Menggunakan apa? Tauriyah. Tauriyah itu ya semacam ucapan yang dipahami oleh si pendengar dengan yang mengucap lain yang diinginkan. Paham ya? Sampai-sampai mereka ketika diilzamkan oleh pemimpin waktu itu untuk mengatakan Al-Quran makhluk, karena para a'immah ini enggak mampu menahan cambukan dan siksaan tadi, mereka menggunakan tauriyah, menghitung jari jemarinya. Al-Quran, Zabur, Taurah, Injil, Suhuf, hadil khamsah makhluqatun. Lima-limanya ini makhluk. Benar enggak kalau lima-limanya makhluk? Benar enggak? Al-Quran, Zabur, Taurah, Injil, Suhuf, lima-limanya makhluk, benar enggak? Maksudnya yang mana? Naam, jari jemarinya. Yang dipahami oleh pemimpin waktu itu udah aman dah. Dia sudah mengatakan Al-Quran makhluk, Zabur makhluk, Taurat makhluk, Injil makhluk, Suhuf makhluk, dibebaskan. Padahal yang diinginkan oleh para a'immah ini hanya jari jemarinya ini. Paham ya? Untuk menyelamatkan, kan ngeri sekali. Paham ya? Lihat Imam Ahmad, cambuk, pingsan, penjara, bangkit lagi. Paham ya? Nah, tetap mempertahankan Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini cuplikan bahwasanya ketika orang mendakwakan ilmu itu perlu kesabaran. Kadang-kala ujian akan menimpa, cobaan akan datang. Kita lihat di sini. Yata'ayyan 'alaihim iblaghul ummah ma aradallahu 'azza wa jalla minhum. Maka wajib atas mereka untuk menyampaikan kepada umat apa yang Allah taala inginkan dari mereka, wa ma ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadzal hadis, perhatikan itu, dan hadis tersebut yuballigha man huwa a'lahu minhu. Dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dia. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman orang bertingkat-tingkat, beda-beda. Tingkat jeniusnya seseorang itu beda-beda. Paham ya? Yang ini cerdas, yang ini sedang-sedang aja tapi rajin, tekun. Yang ini cerdas tapi malas-malasan, beda-beda. Paham ya? Terkadang orang yang tekun dan rajin ini walaupun tidak terlalu cerdas, karena tekun dan rajin mengalahkan orang yang cerdas dan malas tadi. Paham ya? Nah, jadi orang ini yang si A ini contohnya, dia tidak terlalu cerdas, dia tidak terlalu pandai, cuman dia tekun, rajin, semangat belajarnya, tekun, rajin, diulang-ulang. Tapi ini si B yang cerdas ini, yang luar biasa, ya, setiap kali barakallahu fiik, setoran nggak pernah murojaah, langsung setoran dia. Paham ya? Tapi tipe si B ini yang cerdas ini, dia apa? Malas-malasan. Terkadang bisa kalah dengan yang si A tadi itu. Yang sederhana, pas-pasan, tapi tekun dan rajin. Tapi bukan berarti yang cerdas itu selamanya tercela. Cerdas, semangat, bagus. Paham ya? Nah, kita lihat di sini barakallahu fiik. Kata beliau, maknanya an yasma'a asy-syakhs al-hadits awil jumal min al-ilm fayahmiluha ila syakhsin indahu min adz-dzaka', ya kan? Wa husnil istinbat ma lam yakun 'indal muballigh. Sahih, lihat ini. Maknanya adalah seseorang mendengar suatu hadis atau kalimat-kalimat berupa ilmu, kemudian dia membawanya kepada orang lain, yang orang lain ini dia punya dzaka', kecerdasan. Paham ya? Wa husnul istinbat, dan indahnya dalam beristinbat, bagus istinbatnya, yang tidak dimiliki oleh orang yang menyampaikan. Paham ya? Yang menyampaikan ini paling-paling ya istilahnya, taruhlah yang menyampaikan ini hanya dengar aja lah. Kami kemarin dengar Syekh Shalih Fauzan berkata seperti ini, kan dengar langsung dia. Tapi anak kurang paham. Ternyata yang mendengarkan kabar ini, yang dapat informasi ini, dia lebih paham, wana paham. Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Nah, seperti itu. Karena termasuk sarana salah satu barakallahu fiik, sebab untuk mendapatkan ilmu di antaranya dzaka ini, cerdas. Paham ya? Ada punya kecerdasan, punya pemahaman yang bisalah untuk memahami memahami ilmu yang dia pelajari. Itu termasuk salah satu seseorang bisa mendapatkan ilmu. Pantunnya Izan. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Akhi, lan tanala ilma illa bisittatin.
Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa 6 perkara tersebut? Dzakaun, kecerdasan. Wa hirsun, semangat. Wastihadun, sungguh-sungguh. Wa apa? Wa bulghatun, bekal. Jadi orang belajar harus ada bekal juga, ya kan? Kemudian wa suhbat ustadin, mulazamah dengan gurunya. Kemudian apa yang terakhir? Wa tul zamani, panjangnya waktu. Jadi belajar itu bukan sebentar-sebentar pulang, ya kan? Sebentar-sebentar liburan, bukan ya? Nah, kemudian liburannya lebih panjang daripada di ma'hadnya. Salah. Paham ya? Di ma'hadnya 3 hari, begitu liburan pulang di rumah sepekan. Itu enggak dapat. Paham ya? Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Nah, jadi kalau lebih banyak di rumahnya daripada di ma'hadnya, di markisnya, itu untuk mendapatkan ilmu yang maksimal tidak bisa. Paham ya? Justru dia kalau memungkinkan, kalau bisa setahun sekali lah pulang. Ya kan? Kalau memungkinkan. Ya kan? Lama gitu baru pulang. Karena kalau dikit-dikit pulang, di luar sana kan banyak fitnah. Ya kan? Mulai fitnah apa? Fitnah syubhat, fitnah syahwat, atau yang semisalnya. Nah, kita lihat sini barakallahu fiikum. Apa kata beliau? Fa yang surah ilmah alladhi fassalahu wastanbatal ahkam minhu. Akhirnya orang yang cerdas tadi itu, orang yang punya kecerdasan dan indah dalam beristinbat tadi, dia menyebarkan ilmunya yang telah dia merincinya dan beristinbat dan hukum-hukum darinya, wa hayya'ahu linnas fantafa'u bihi. Dan dia mempersiapkan ilmu tadi itu yang dia pahami, yang sudah dia dapatkan tadi untuk manusia, akhirnya manusia pun mengambil manfaat dengannya. Bisa dipahami? Karena apa? Ternyata orang yang mendapatkan ilmu ini, yang dikabarkan ini, ternyata dia punya kecerdasan, punya keindahan dalam beristinbat. Mafhum? Nah, beda dengan yang menyampaikan tadi. Yang menyampaikan dia hafal dari gurunya, hadisnya dia dapat dari gurunya. Tapi ketika dia menyampaikan ke orang lain, ternyata orang lain ini yang dapat hadis tadi lebih paham. Memungkinkan nggak seperti itu? Memungkinkan. Nah, sehingga yang namanya ilmu seorang itu berbeda-beda. Tingkat kecerdasannya juga berbeda-beda. Tingkat kapasitas memahami juga berbeda-beda. Wal adillatu 'ala dzalika qa'imah, dan dalil mengenai hal tersebut telah lewati. Ada semuanya yang sudah kita lihat tadi ya. Kita ambil dikit lagi. Fa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam hafidhu lana al-ilm syar'i, al-kitab al-aziz, was sunnah al-mutahharah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah menghafal, paham ya, untuk kita ilmu syar'i, menghafal, memelihara, mengajarkan, mendakwahkan sampai kepada kita ilmu syar'i, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa za'a man ba'dahum minat tabi'in. Perhatikan ini, wa atba'ut tabi'in, dan datanglah orang-orang setelah mereka, setelah para sahabat. Datanglah orang-orang setelah para sahabat, yaitu para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa 'alal umum al-qurun al-mufaddalah. Secara umum 3 generasi atau generasi-generasi yang diberikan keutamaan dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Wa man tabi'al qurun al-mufaddalah min a'immatul huda, dan orang-orang yang mengikuti 6 generasi yang diberikan keutamaan tadi dari kalangan para a'imah yang menghantarkan kepada petunjuk. Wa akhadu yudawwinunal mutun, akhirnya mereka mulailah mereka menyusun matan-matan. Dulu matan-matan enggak ada kan dulu, disusun seperti itu. Paling-paling awal mulanya hafalan. Datanglah generasi berikutnya, mulai apa? Mulai fasilitas mulai canggih, akhirnya disusun di buku, dibukukan, ya kan? Matan Ushul Salasah misalkan, ya kan? Matan Al-Qawaidul Arba'. Jadi bisa dikatakan yang belakangan ini bisa jadi membantu juga gitu loh. Paham ya? Kita lihat ini kata beliau, wa akhadu yudawwinunal mutun amman sami'uha minas sahabah. Mereka memulai menyusun, mengumpulkan matan-matan yang mereka yang mereka dengar dari para sahabat, au min kibar tabi'in, atau dari para tabi'in yang kibar. Fa yatawalla ashabul qudrat al-istinbat al-fawaid al-jammah. Akhirnya barakallahu fiik, orang-orang yang mereka memiliki kemampuan dalam istinbat, mulailah mereka menguasai. Paham ya? Menguasai, mengambil istinbat, faedah-faedah yang banyak, wa tafasilal ahkam, dan rincian-rincian hukum ba'dan nadar fi tilkal mutun. Setelah melihat pada matan-matan tadi. Sebelum dikumpulkan harus cari dulu kan? Sebelum dikumpulkan, begitu dikumpulkan,
Dia paling-paling beli satu bundle gitu, satu bundel atau kitab besar itu udah ada beberapa matan. Sehingga dapatnya banyak gitu loh ya. Sudah ada matan ushul tsalatsa, al-qawaidul arba misalkan. Sehingga kalau zaman dahulu kan enggak ada seperti itu. Iya kan? Kalau zaman sekarang dipermudah, satu buku tebal gitu mungkin terisi di dalamnya beberapa matan. Dipermudah enggak berarti? Dipermudah gitu ya. Nah, sehingga cakupannya bisa lebih luas. Kita lihat sini. Fa dhaharat al-mu'allafat, oleh karena itu mulailah muncul nampak karya tulis artikel-artikel allati sara fiha al-khair al-katsir lil ummah, yang menjadi di dalamnya banyak kebaikan untuk umat. Walaulallah summa wujuduha mastata'al mar'u an yuqaddim aw yuakhir. Artinya apa, barakallahu fiik? Kalaulah seandainya bukan karena Allah, kemudian adanya kitab-kitab tadi, matan-matan tadi, niscaya seseorang tidak akan mampu untuk dia maju ataupun barakallahu fiik mundur ke belakang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sulit mencarinya. Tapi dengan adanya susunan, disusun dalam suatu kitab beberapa matan, itu lebih mudah. Lebih mudah untuk mendapatkannya dan lebih mudah untuk menghafalnya. Nah, kita lihat sini, lakin mutaakhir yamshi 'alal athar wa qad yazid. Akan tapi orang-orang belakangan, orang yang datang belakangan, itu dia berjalan di atas jejaknya. Jejak orang-orang yang sebelumnya, wa qad yazid, bahkan lebih dari itu. Kalau mungkin orang-orang sebelumnya dulu mereka hafal, andalannya hafalan. Makanya para ulama terdahulu dinukilkan dalam salah satu tarjumah biografi seorang perawi, anda terlupakan namanya. Itu ada perawi yang dia sekali mendengar hafal. Paham ya? Bawa catatan riwayat hadis itu, ada salah satu teman sahabatnya mungkin yang iri, catatan tadi dibuang. Tapi perawi santai aja dia. Kenapa santai kira-kira? Sudah dihafal semuanya. Yang dicatat tadi dibuang, itu dia santai. Kenapa santai? Karena sudah dihafal semuanya. Sudah ada di kepalanya semuanya. Paham ya? Maksudnya zaman dahulu para ulama, ya kan? Para muhaddisun, para ruwat itu mereka luar biasa, Allah telah berikan keutamaan berupa hafalan yang luar biasa. Belum terbukukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan kemudahannya di samping orang itu menghafal ada bukunya. Ya enggak? Nah, kalau seandainya bukunya ini hilang, masih ada PDF-nya. Ya kan? Nah, kalau PDF-nya enggak punya, masih bisa download di internet. Sehingga masih ada peluang-peluang untuk mendapatkannya. Kalau zaman dahulu kalau hilang, udah hilang. Kalau enggak ada yang menjaga. Bisa dipahami? Nah, kita lihat dikit lagi, tapi titik bawah itu. Kata beliau, qad yaftahullahu azza wa jalla alaih, dan sungguh kadang-kala Allah Ta'ala bukakan keberhasilan untuk orang tersebut. Fayazid, bahkan lebih fi tawdihil masail wa taqri'iha, di dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan dan juga di dalam apa? Menguraikannya, uraiannya, penjelasannya lebih gamblang. Paham maksudnya? Antum perhatikan. Adanya syarah-syarah itu, kenapa kira-kira? Untuk menjelaskan matan. Kalau zaman dahulu kan matan tok, matan udah orang paham. Kalau zaman sekarang matan saja belum tentu paham. Coba antum baca matan Jurumiyah, baca sendiri itu. Atau baca tok matan saja, itu mungkin belum paham leluasa isinya. Dengan syarah apa? Baru paham. Jadi pahami? Kalau zaman dahulu kan matan, muncullah orang-orang belakangan bikin syarah. Syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim. Untuk apa fungsinya? Menjelaskan. Paham ya? Dan penjelasannya lebih luas, lebih gamblang, lebih jelas. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami ya? Na'am, barakallahu fiik. Kata beliau, fi bayani ijmal, di dalam menjelaskan perkara yang masih global, ya kan? Au tawdihil iskal, atau untuk menjelaskan perkara yang masih muskil, masih iskal, masih ada masalah di situ menurut sebagian orang. Au bayani ma yahtaju ila bayan, atau menjelaskan perkara yang perlu dijelaskan, wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu. Mafhum insyaallah? Nah, ini terbukti bahwasanya zaman sekarang dengan walaupun dengan apa? Beraneka ragam fitnah yang ada, tapi dalam masalah ilmu, susunan dan juga penjagaan kitab-kitab terdahulu itu lebih memadai zaman sekarang. Lebih mudah dijaga dengan mungkin dengan apa? Dengan fotokopi atau mungkin dengan cara percetakan, sehingga lebih memudahkan untuk menjangkau dan mendapatkan apa? Kitab-kitab yang dahulu mungkin belum terbukukan, sekarang sudah dibukukan. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.